Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan pagi hari ini yang cerah ini, saya ingin menerangkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu gimana? Ini masih berkaitan dengan ikhlas ya, masih belum selesai. Ya, hadisnya masih banyak ya. Masih banyak, ini masih menerangkan satu hadis lagi aja ya, supaya waktunya nggak banyak-banyak dan semoga bisa difaham. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, amma ba'du. Oke, hadisnya berbunyi, wa an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila ajsamikum wala suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Rawahu Muslim. Ya, hadisnya ini sahih. Hadisnya insya Allah bisa diamalkan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Al-Bir Wasilah, hadis nomor 2564 ya. Jadi insya Allah bisa diamalkan dalam sehari-hari ya. Gimana hadisnya? Tak artikan. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abi Hurairah. Siapa Abu Hurairah? Abdurrahman bin Sakhrin, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ini Abu Hurairah ini sahabat Nabi Muhammad ya. Sahabat Nabi Muhammad yang termasuk ahlus sufah, yang banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, ya, termasuk dari beberapa sahabat gitu loh, termasuk dari 5 sahabat atau 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena beliau ahlu sufah, karena beliau pekerjaannya cuma di masjid aja, mengikuti Nabi Muhammad, terus belajar sama Nabi Muhammad, terus semuanya diliatin terus. Jadi semuanya dicatetin, dilihatin, kalau perlu dicatat ya mungkin dicatat gitu ya. Jadi nggak punya pekerjaan. Jadi makanya ya sama Nabi Muhammad SAW seperti itu. Ahli sufa itu maksudnya apa sih? Artinya apa sih? Ahli sufa ya orang yang tinggal di emperan masjid. Ya, sufa itu maksudnya sufa masjid itu, emperannya masjid. Masjidnya Nabi Muhammad. Kan Nabi Muhammad tinggalnya di samping masjid ya, rumahnya ya. Lah orangnya ini tinggalnya ya di emperan masjid seperti itu. Makanya dia bisa meriwayatkan, menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Siapa dia? Siapa beliau ya? Beliau adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, innallaha la yanduru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat kepada badan-badan kalian, wala ila suwarikum, dan tidak pula melihat kepada bentuk-bentuk wajah kalian, walakin, dan akan tetapi, yanduru ila qulubikum, dan akan tetapi Allah akan melihat kepada ila qulubikum, kepada hati-hati kalian. Rawahu Muslim. Telah meriwayatkan hadis ini Imam Muslim ya. Tadi udah tak terangkan ya, kalau hadis ini sahih ya. Riwayatnya Imam Muslim, udah diteliti oleh Imam Muslim. Hadis ini juga
sahih diterangkan oleh Imam Nawawi juga. Kalau hadis ini sahih seperti itu ya. Yang meriwayatkan Imam Muslim di kitab tadi udah saya sampaikan. Nomor-nomornya juga udah saya omongin. Jadi kalau orang kepingin lihat hadis ini bisa dilihat di karangan Imam Muslim, kitab karangan Imam Muslim di kitab bab Albir Wasilah ya. Seperti itu. Oke. Sekarang saya akan menerangkan hadis ini. Tadi udah saya artikan dan sekarang giliran apa? Giliran keterangan ya. Ini hadis tentang ikhlas. Hadis tentang ikhlas dalam beramal sehari-hari. Kemarin sudah diterangkan hadis tentang ikhlas, tapi tak terangkan dengan hadis yang lainnya lagi. Kemarin hadis dengan hadis yang baru lagi ya, jadi beda dengan kemarin. Beda dengan kemarin ya, jadi ada hadis baru lagi seperti itu ya. Jadi mungkin hadisnya sama, hadisnya tentang ikhlas, tapi ada maknanya yang beda. Jadi hadisnya beda seperti itu ya. Kalau sekarang itu yang berbunyi gimana? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu hanya melihat keikhlasan dalam hati seseorang dalam berbuat, dalam beramal. Seperti itu. Jadi kalau di zaman dahulu orang mau berperang, orang mau berperang. Dulu kan perang terus ya. Nabi Muhammad juga perang terus jihad terus. Enggak pernah bosan ya. Karena pahala perang, pahala jihad juga besar sekali. Masuk surga, mati langsung masuk surga ya. Dan masih banyak yang lain balasan-balasannya. Amalannya harus ikhlas. Berdakwah enggak kenal takut, enggak kenal apa? Enggak kenal lelah, seperti itu ya. Kalau yang dilakukan berdakwah terus berdakwah kemana-mana, berdakwah menyampaikan ayat-ayat, menyampaikan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW seperti itu. Nggak kenal rasa takut, nggak kenal rasa lelah, terus disampaikan seperti itu ya. Nah ini harus ikhlas kalau zaman dulu seperti itu. Kalau zaman Nabi Muhammad SAW zaman dulu sekali ya, itu seperti itu. Jadi yang dilakukan berat-berat, yang menyebarkan Islam sampai apa, dari Arab sampai Eropa sampai kemana-mana, bahkan sampai Umar bin Khattab kan hampir menguasai dunia bahkan ya. Nah, mungkin 3/4 seperti itu ya, 3/4 dunia atau yang lainnya udah pernah Islam kuasai ya, seperti itu karena jeripaya mereka semuanya. Di Islam itu selalu berjuang keras seperti itu ya. Jadi meskipun perjuangannya keras, tapi insya Allah juga hatinya itu ikhlas seperti itu. Kalau zaman dulu hatinya ikhlas seperti itu ya. Ini bentar, ini ada orang ngebel ini. Mas, anak-anak ning ngebel. Ning. Ya. Oke ya, sekarang kita lanjutkan lagi ya, kita teruskan ya. Jadi zaman dahulu seperti itu. Jadi sahabat-sahabat Nabi itu orangnya dalam beramal soleh itu orangnya itu akas. Kalau katanya orang Jawa itu ya akas gitu ya. Terus gimana? Terus nggak kenal lelah, dakwah siang dan malam, menyebarkan syariat Islam, mengajarkan Islam seperti itu. Bahkan sampai amal-amal yang berat juga mereka lakukan, mereka tempuh ya. Meskipun berat tetap mereka jalani, dan insya Allah niatan mereka juga ikhlas insya Allah niatan mereka ya. Insya Allah mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Nah, karena apa kok mereka itu bisa ikhlas di zamannya Nabi Muhammad itu? Para sahabat Nabi itu kok bisa ikhlas karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW masih
hidup di zaman beliau, di zaman mereka. Jadi ada yang mengingatkan, kalau ada yang salah ya diingatkan, jangan gitu, nggak boleh ya, seperti itu. Jangan ada yang mengingatkan terus, ada yang mantau terus. Dan terus kalau sahabat-sahabat itu ingin tanya, misalnya ada suatu cerita ya, wa alam bisawab ya, ini ada orang pakai cincin emas, nah, seperti itu nggak boleh, kelihatan Nabi, ketahuan Nabi Muhammad, langsung dilarang sama Nabi Muhammad, nggak boleh pakai emas kalau laki-laki, nah, langsung dibuang sama orangnya, seperti itu. Contohnya seperti itu. Ada apa? Ada yang melarang, Nabi Muhammad juga masih ada juga melarang mereka, kalau misalnya ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang harus dihindari, seperti itu. Nah, kalau sekarang kita juga seperti itu. Kita sekarang ada yang mengingatkan. Ya kita, kalau kita mau meniru Nabi Muhammad, meniru para sahabat Nabi, ya kita tinggal tiru aja. Kalau kita kembali ikhlas ya kita tinggal tiru aja. Jadi kita hindari apa yang dilarang oleh agama, itu kita hindari. Seperti itu, seperti sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabat beliau, seperti itu. Kita hindari. Kalau kita ingin ikhlas, caranya seperti itu. Ada yang mengingatkan, kita dengarkan, dan kita hindari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, yang dilarang oleh agama, kita hindari. Seperti itu ya, caranya seperti itu. Salah satu caranya seperti itu. Atau mungkin ada cara yang lainnya. Gimana caranya bisa agar hatinya bisa ikhlas dalam beramal? Atau ada cara yang lainnya? Kalau sekarang gimana? Dulu udah pernah tak beri contoh. Cara sedekah yang ikhlas, caranya dengan sembunyi-sembunyi itu, atau cara beramal yang ikhlas itu dengan sembunyi-sembunyi. Hanya Allah yang tahu, jadi dia bisa ikhlas dalam beramal, seperti itu. Caranya salah satunya seperti itu. Atau cara-cara yang lainnya juga boleh. Yang lain silakan cari cara sendiri-sendiri agar amalnya bisa ikhlas dalam beramal, seperti itu. Caranya, karena ikhlas ini di hadis ini kan juga udah diterangkan ya, udah disampaikan oleh Abu Hurairah, seperti itu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak melihat rupa-rupa kalian ya. Allah itu tidak melihat rupa-rupa kalian, entah itu ganteng, entah itu cantik, entah itu orang yang lainnya, atau naudzubillah min dzalik ya, atau orangnya itu enggak jangkep atau gimana gitu ya, orangnya cacat atau gimana, naudzubillah min dzalik ya. Itu ya Allah enggak lihat seperti itu. Yang dilihat itu hanya keikhlasan dari hati-hati kalian dalam beramal. Seperti itu. Juga tidak melihat tubuh kalian itu, entah itu atlet atau mau apa orang yang sempurna gitu, gimana misalnya kayak kalau sekarang itu mungkin ada K-pop gitu ya, K-pop ya kalau sekarang ya, yang udah terkenal gitu namanya, atau apa yang lainnya lah, itu kan udah terkenal. Orangnya banyak penggemarnya, orangnya ada yang cantik, ada yang, kalau perempuan yang cantik, kalau laki-laki ya orangnya ganteng atau gimana gitu ya. K-pop itu seperti itu, banyak sekali penggemarnya, bahkan sampai Indonesia. Padahal orang Korea penggemarnya sampai Indonesia. Nah seperti itu. Allah itu nggak ngelihat bagian yang seperti itu nggak dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu cuma keikhlasan yang ada di hati-hati kalian aja kok. Jadi kalau kalian mau ikhlas itu ya nggak usah sampai sana juga nggak apa-apa gitu loh. Yang penting itu hati kalian itu ikhlas dalam beramal, yaitu kan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti itu. Kalau sekarang kan seperti itu. Nah, mungkin cukup sampai di sini dulu hadis yang saya terangkan ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan dalam kesehariannya ya. Mungkin cukup sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.